Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini Basic Listening Skills, Understanding Sound of Native Speaker. Dua hal yang penting diketahui dalam memahami listening yang mana berhubungan dengan bahasa sehari-hari penutur asli bahasa Inggris. Yang pertama, contractions. Yang kedua, linking words. Kita awali yang pertama, contractions. Contractions merupakan peringkasan kata yang mana dilakukan antara pronoun atau kata ganti dengan kata kerja bantu. Atau bisa jadi antara kata kerja bantu dengan not. Kita lihat 3 contoh di bawah. He is menjadi his, they will menjadi they'll, kemudian do not menjadi don't. Dua bentuk contractions. Yang pertama, positive contractions atau peringkasan yang dilakukan pada kalimat positif. Kita lihat contoh yang pertama, I am menjadi I'm, you are, your, he is, his, I will, I'll, I would, I'd, I have, I've, he has, his, I had, I'd, I could have, I could have, I should have, I should have. Di sini mungkin teman-teman sudah umum mengetahui, namun bisa disimak untuk nomor 9 dan nomor 10. Ada dua peringkasan yang secara struktur mungkin belum banyak yang mengetahui, juga secara maknanya. Yang mana I could have bermakna aku bisa saja, sedangkan I should have bermakna aku seharusnya bisa. Berikutnya masuk di negative contractions atau peringkasan dalam bentuk kalimat negatif. Ada not di dalamnya. Kita lihat contoh yang pertama, I do not menjadi I don't, he does not, he doesn't, I did not, I didn't, I am not, I'm not, he is not, he isn't, he was not, he wasn't, he were not, he weren't. Perhatikan pada he is not, bisa he isn't atau he's not. He was not juga sama, bisa he wasn't atau he's not. Bawahnya I have not, I haven't, I had not, I hadn't, I will not, I won't, I would not, I wouldn't, I could not have, I couldn't have, I should not have, I shouldn't have. Perhatikan pada makna dua kata terakhir. I could have, aku bisa saja. Ketika dalam bentuk negatif, I couldn't have, maknanya aku bisa saja tidak. Bawahnya, I should have, maknanya aku seharusnya bisa. Ketika dalam bentuk negatif, I shouldn't have, maknanya aku tidak seharusnya bisa. Perlu dipahami juga, semuanya berkaitan dengan hal yang terjadi di masa lampau. Contoh di bawahnya, I shouldn't have gone to the school yesterday morning. Aku tidak seharusnya pergi ke sekolah kemarin pagi. Mungkin ada yang penasaran, have artinya apa? Have di situ tidak diartikan. Struktur have di belakang should menunjukkan bentuk lampau yang berisi penyesalan atau kegiatan yang batal terjadi. Di bawahnya ada tambahan, masih ada dua kemungkinan bentuk negatif dari contraction are. Semisal they are not here yet, bisa jadi they aren't here yet atau they're not here yet. Di sini pilihan yang atas lebih umum digunakan. They aren't here yet. Masuk sekarang materi kedua, linking words atau penghubungan kata. Dalam hal ini, yang dihubungkan lebih pada bunyi kata. Yang pertama, terdapat istilah connecting words atau menggulung bunyi kata. Hal ini bisa terjadi pada dua situasi. Yang pertama, A, ketika ada dua kata yang huruf akhir kata pertama berbunyi sama atau hampir sama dengan huruf awal kata kedua. Jika menemukan hal semacam itu,
Hilangkan pengucapan konsonan yang pertama. Kita lihat contoh yang pertama, black sama coffee. Black berakhiran keh sama dengan kehnya awal dari coffee. Jadinya keh pada black dihilangkan, kemudian diteruskan dengan coffee. Menjadi black coffee, bukan black coffee. Contoh berikutnya, what sama did. Kita lihat akhiran pada what mirip dengan awalan did. T sama d. Hal ini masih masuk pada rumus. Hilangkan t kemudian baca menyambung dengan did. Menjadi what did you think? What did you think? Rumus berikutnya B. Jika ada dua kata yang huruf akhir kata pertama berupa konsonan atau huruf mati, diucapkan konsonan juga, sementara huruf awal kata kedua berupa vokal, pisahkan konsonan tersebut untuk diletakkan di samping huruf vokal kata kedua. Contoh pertama bisa dilihat ada Steve sama able. Steve merupakan huruf akhir yang dibaca konsonan of, kemudian bertemu able, berawalan huruf vokal. Bukan dibaca Steve able, namun Steve able. Masih di contoh pertama ada get bertemu into. Get berakhiran c huruf mati, kemudian into berawalan vokal atau huruf hidup. Bukan dibaca get into, namun get into. Get into. Steve able to get into the house. Yang kedua ada contoh think bertemu of menjadi think of. Di sampingnya ada final bertemu exam. Final exam. Kemudian ada exam bertemu on, examen. Kemudian on bertemu algebra. Diucapkan keseluruhan menjadi what did you think of the final exam on algebra? Masuk di nomor 2, squeezing words atau meringkas suku kata. Ada kalanya beberapa kata yang terdiri dari 2 suku kata atau 3 suku kata mengalami peringkasan pada bunyinya atau squeezing words. Sebagai contoh, comfortable merupakan 4 pengucapan atau 4 suku kata, bisa menjadi comfortable, 3 pengucapan. Kemudian interesting, 4 pengucapan menjadi interesting, 3 pengucapan. Kemudian every, 3 pengucapan menjadi every, 2 pengucapan. Yang ketiga, squeezing letters atau meringkas pengucapan bunyi huruf dengan meringankan pengucapannya. Contoh di pertama, country bisa diringkas dengan dibaca lebih ringan menjadi country. T menjadi c. Contoh berikutnya, hundred bisa diringkas dengan meringankan bunyinya menjadi hundred. D menjadi j. Demikian materi kita kali ini. Sampai bertemu dengan materi berikutnya, Listening Skill Part A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.